9 Juli esok, warga yang memiliki hak suara bisa memberikan pilihannya untuk calon presiden mendatang. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum terus mendistribusikan logistik Pilpres sampai ke daerah-daerah terpencil. KPU menjanjikan sehari sebelum pemungutan suara, semua logistik telah sampai ke tingkat kecamatan atau PPK. Diperkirakan, partisipasi warga di Pilpres kali ini akan lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatif lalu. Tingginya antusiasme warga dalam Pilpres ini tampak dalam pemungutan suara yang telah berlangsung di luar negeri. Di beberapa lokasi, banyak warga harus kecewa karena kehabisan surat suara. Sedangkan di Hong Kong, pemungutan suara bahkan diwarnai keributan. Warga yang sebagian besar adalah tenaga kerja Indonesia ini akhirnya gagal memberikan hak politiknya. Beberapa pihak menilai keributan di Hong Kong menunjukkan ketidaksiapan pihak penyelenggara pemilu. Kasus keributan seperti di Hong Kong diharapkan tidak akan terjadi di penyelenggaraan pemungutan suara di dalam negeri 9 Juli mendatang. Karena itu, penyelenggara pemilu harus segera mengantisipasinya. Besok warga Indonesia akan segera bisa memberikan suaranya untuk memilih presiden yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana kesiapan para penyelenggara pemilu? Apa saja yang bisa menjadi kendala di Pilpres nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampau, dan kami juga terhubung dengan telepon melalui ke telepon Ketua Bawaslu, Bapak Muhammad. Selamat pagi, Bapak Jerry. Selamat pagi, Pak Muhammad. Selamat pagi, Mas. Baik. Pak Muhammad, terlebih dahulu, bagaimana catatan Bawaslu mengenai kesiapan KPU untuk Pilpres besok, Pak Muhammad? Nah, untuk di dalam negeri, semalam kita sudah melakukan koordinasi, prinsip terkait teknis kita optimis. Ya. Memang ada 1-2 titik ya yang menurut laporan teman-teman KPU itu masih berproses untuk menyampaikan logistiknya, tapi dipastikan hari ini kalau semua sudah ready untuk menyongsong 9 Juli secara teknis. Oke, secara teknis hal apa yang masih harus dipersiapkan tadi, Pak? Tadi masalah logistik ya, ada beberapa titik-titik di desa yang menurut ketentuan KPU hari ini semuanya sudah harus sampai. Itu kita tadi malam kita coba melakukan koordinasi, dipastikan oleh teman-teman KPU berdasarkan koordinasi dengan penyelenggara di daerah, insya Allah hari ini bisa siap semua di lokasinya gitu. Di daerah mana saja itu, Pak, yang hari ini? Beberapa daerah di Pulau Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena memang jumlah TPS-nya sangat banyak dengan medan-medan atau lokasi-lokasi yang memang agak terpencil. Nah, itu yang agak sedikit kendala, tapi prinsipnya sudah bisa ditangani sampai dengan hari ini. Bagian juga ada di wilayah timur, ada di wilayah Papua ya, karena itu menyangkut geografis ya, ada persoalan kendala transportasi, tapi teman-teman memastikan bahwa insya Allah sampai dengan hari ini semua bisa sampai di lokasi gitu. Seperti itu, Pak ya, berarti Indonesia Timur juga ada beberapa titik. Baik, kalau catatan Pak Joni sendiri bagaimana? Maaf Pak Jerry, catatan Anda apakah semua logistik Pilpres bisa sampai tepat waktu? Iya, memang sebenarnya poinnya hari ini ya. Hari ini sudah harus sampai di tingkat PPS. Untuk besok itu didistribusikan di semua TPS ya. Sejauh yang kita dapat informasinya sampai sekarang, memang relatif masih terkontrol ya. Memang ada beberapa daerah yang sulit seperti tadi Pak Muhammad kemukakan, itu memang dari pemilu ke pemilu memang selalu menjadi soal ya, khususnya Papua dan beberapa daerah di timur ya, yang memang dari sisi akses lokasinya itu jauh ya. Karena memang logistik ini nggak boleh juga didistribusikan lebih cepat ya, karena nanti problem juga kalau sampai di tingkat desa lalu nggak ada yang mengawasi ya. Papua itu yang selalu menjadi soal karena beberapa daerah itu harus lewat helikopter ya. Dan kadang-kadang pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika mau masuk ke lokasi dia nggak bisa masuk. Nah itu yang problem, sehingga dia harus menunggu misalnya beberapa jam, kalau nggak juga dia harus menunggu besoknya. Tapi biasanya pagi-pagi seperti ini mereka akan distribusi ke daerah-daerah yang sulit khususnya di Papua ya. Oke, ada daerah spesifik mungkin di Papua? Ya, daerah-daerah pegunungan tengah saya kira di Papua itu yang memang sulit karena aksesnya itu harus lewat pesawat ya, helikopter dan akses daratnya itu memang relatif tidak ada. Kalaupun ada sulit sekali, sehingga
kurang memungkinkan. Kalau enggak, ya kurang memungkinkan untuk untuk naik darat ya. Terlalu beresiko ya, apalagi membawa barang yang begitu banyak ya. Nah, yang lain mungkin saya kira memang kalau hari H hanya logistik. Tidak terlalu rumit memang logistik untuk Pilpres ya, tidak sama dengan pemilu legislatif, ada kemungkinan tertukar. Saya kira kalau Pilpres itu tidak akan hanya satu dapil lalu hanya satu surat suara. Yang menjadi keluhan beberapa hari terakhir ini sebetulnya dari teman-teman di daerah itu soal cukupnya logistik ya, karena ada logistik yang ya di tingkat kabupaten kota setelah disortir itu ternyata kurang karena ada sejumlah surat suara yang rusak ya. Nah, tapi ini biasa sebetulnya dalam setiap pemilu cetak jutaan gitu ya pasti akan ada yang rusak ya. Tapi kan soalnya bagaimana KPU secara cepat mengganti surat-surat suara ini supaya dia cukup ketika H-1 seperti ini distribusikan di desa gitu. Nah, bagaimana Pak Muhammad, apakah hal ini juga dibahas dalam rapat semalam? Sorry, saya tidak seberapa jelas menangkap suara dari guru saya, Pak Jerry. Bisa diberikan resumenya apa poin yang beliau sampaikan? Jadi terkait dengan banyak daerah yang telah menerima surat suara, namun setelah disortir banyak yang rusak, cacat atau kurang. Bisakah ini cepat diganti seperti itu? Oh iya, itu sudah terdeteksi karena ada protap dari teman-teman KPU, Bawaslu mengawasi juga, dan itu mengikat kepada perusahaan-perusahaan yang menyiapkan surat-surat tersebut. Halo? Iya. Jadi kalau ada kerusakan itu dalam waktu tidak lewat dari 24 jam itu sudah harus ada penggantian karena posisi percetakan ini di daerah nih. Jadi setiap daerah itu kemudian melakukan penggantian surat suara terhadap surat suara yang cacat, yang rusak atau warnanya berubah. Sehingga alhamdulillah tidak serumit dengan pemilu legislatif kemarin ya. Sebagaimana yang disampaikan Pak Jerry tadi saya sempat menangkap karena dapilnya sama, dapil Indonesia, tinggal terkait dengan jumlah. Tetap juga harus ada kecermatan karena boleh jadi di satu provinsi itu kan jumlah pemilihnya berbeda sehingga harus akurat juga dari segi pengiriman logistik itu. Bukan karena surat suara tertukar tapi dari segi jumlah. Karena kalau jumlah kurang ya tentu bisa menimbulkan masalah baru gitu kan. Iya. Baik, kembali ke Pak Jerry. Kalau kita tahu bahwa antusiasme masyarakat untuk Pilpres kali ini sangat-sangat tinggi seperti itu ya. Analisa Anda sendiri apakah kekurangan logistik bisa menjadi masalah? Iya, sebetulnya kalau problem dalam negeri agak sedikit berbeda ya. Karena kalau luar negeri itu begini. Luar negeri itu kan memang data kita bermasalah ya. Oke. Jadi misalnya data yang dimiliki oleh pemerintah 6 jutaan ya warga negara kita di luar negeri, tapi DPT yang dikeluarkan KPU kalau nggak salah hanya 2 jutaan ya. Padahal jadi begini, kalau logistik yang didistribusikan di sana itu hanya 2 juta, gitu ya, lalu membludak seperti pengalaman di Hong Kong, memang bisa jadi kurang atau di Amerika ya. Kalau di Amerika katanya faktornya agak sedikit lain ya, karena banyak pelancong dari turis dari Indonesia sedang datang ke sana karena sekarang lagi musim liburan. Lalu surat suaranya kurang. Jadi luar negeri itu memang problemnya begitu, 6 juta warga kita tapi surat suaranya DPT kita hanya 2 juta. Kalau di dalam negeri saya kira agak bisa kekurangan surat suara semestinya tidak terjadi. Kecuali begitu banyak orang pada hari H datang gitu ya. Lalu ada juga banyak orang yang tidak terdaftar dan menggunakan KTP pada hari H. Itu yang bisa membuat surat suara kurang. Tapi sepanjang pengalaman kita di pemilu di era reformasi ya, belum pernah ada tuh TPS yang kekurangan surat suara gitu, karena biasanya kalau dia kirim surat suara 100% plus 2% ya. Lalu ada sejumlah orang biasanya rata-rata kita 20% tidak memilih, sehingga memang kita masih punya kelebihan surat suara. Masih ada sisa stok ya. Nah, jadi saya kira agak berbeda problemnya ya di dalam negeri dan luar negeri. Nah, kita akan bahas untuk yang Hong Kong luar negeri lebih lanjut tapi di segmen berikutnya. Nanti Pak Muhammad memberi banyak informasi soal itu. Siap pastinya. Maka dari itu pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.